Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi QRIS. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Vito Manarus Darmono, dan di sini anggota kelompok saya yaitu Muhammad Zaki Mirza, Muhammad Arif Fatah, Ahmad Sultan, Muhammad Dafa Pribadi, dan Raditya Chandra. Selanjutnya adalah latar belakang yang akan dibacakan oleh Muhammad Dafa Pribadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di latar belakang. Perkembangan teknologi saat ini bisa dibilang sangat maju sekali dan bisa dibilang juga di zaman sekarang memudahkan untuk melakukan payment yang bermanfaat bagi sebuah bisnis. Untuk mendukung e-commerce diperlukannya suatu sistem pembayaran berbasis internet yang mengubah sistem pembayaran tradisional atau manual menjadi sistem pembayaran online. Melihat tren yang berkembang saat ini, beberapa marketplace mulai menggunakan sistem QR Code sebagai metode pembayarannya. Sistem tersebut mengubah kebiasaan masyarakat banyak dari yang semula melakukan pembayaran cash menjadi cashless. QRIS Quick Response Code Indonesia Standar merupakan kode QR yang diterbitkan Bank Indonesia dan sudah distandarisasi sehingga dapat digunakan untuk semua aplikasi pembayaran berbasis kode QR seperti OVO, GoPay, Link Aja, Dana, dan sebagainya. Kemudian ada alasan memilih materi QRIS yang akan dibacakan oleh Zaki. Alasan memilih materi QRIS. Alasan utama memilih topik QRIS adalah perannya sebagai solusi all-in-one yang menghapus kerumitan dalam ekosistem pembayaran non-tunai. Bayangkan, sebelumnya seorang penjual harus memajang banyak kode QR dan berbagai penyedia dompet digital, OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan lain-lain. Dan pembeli harus memastikan saldo di aplikasi yang tepat. QRIS menghilangkan satu persatu hambatan tersebut. Dengan satu kode QR untuk semua, pembeli kini cukup memindai satu QRIS, dan mereka bisa memilih untuk membayar menggunakan aplikasi e-wallet, mobile banking, apapun yang mereka miliki. Kemudian ada landasan teori yang akan dibacakan oleh Arik. Waktu dan tempat dipersilahkan. Landasan teori 1. Teori sistem pembayaran atau payment system theory. Mengenal macam sistem pembayaran hingga komponennya. Teori sistem pembayaran menjelaskan bahwa sistem pembayaran adalah seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme untuk memindahkan dana antar pihak guna memenuhi kewajiban ekonomi yang mencakup sistem tunai dan Bank sentral seperti Bank Indonesia bertugas mengatur dan mengawasi sistem ini untuk memastikan keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen. Sistem ini memungkinkan transaksi ekonomi berjalan lancar dan mendorong efisiensi perekonomian secara keseluruhan. 2. Sistem ekonomi digital dan keuangan inklusif. Teori ekonomi digital dan keuangan inklusif membahas bagaimana teknologi digital mendorong peningkatan akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani, sehingga meningkatkan kesejahteraan. Teori ini mengaitkan ekonomi digital yang meliputi transaksi dan layanan via platform digital dengan tujuan inklusif keuangan, yakni menyediakan akses ke layanan keuangan formal yang terjangkau dan berkualitas melalui teknologi seperti dompet digital dan fintech. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi yang akan dibacakan oleh Radit. Waktu dan tempat dipersilakan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adopsi teknologi. A. Persepsi kegunaan. Keyakinan bahwa teknologi dapat meningkatkan kinerja pekerjaan atau tugas. B. Persepsi kemudahan penggunaan. Keyakinan bahwa teknologi akan mudah dipahami dan digunakan. C. Faktor demografi.
seperti usia, pendidikan, dan latar belakang. D. Faktor psikologis, seperti sifat komplikatan, sering melakukan komunikasi dengan pihak luar. E. Karakteristik inovasi, seperti keuntungan relatif, kesesuaian, komplikasi, dan kemampuannya untuk diuji coba. Pentingnya adopsi teknologi bagi bisnis. A. Bagi bisnis. Memahami teknologi adopsi dapat membantu organisasi merancang strategi untuk meningkatkan penggunaan teknologi baru dan inovasi. B. Bagi individu, membantu individu dalam memahami alasan mereka menerima atau menolak teknologi baru. Selanjutnya ada teori terkait yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Vito. Di sini ada analisis Keynesianisme, menekankan peran kebijakan moneter bersama kebijakan fiskal dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam tingkat kemiskinan. Lalu ada teori ekspektasi rasional, menjelaskan bagaimana ekspektasi masyarakat dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter. Kemudian ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Dava. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kesimpulan pertama, peran dan tujuan QRIS. Seterusnya, standarisasi pembayaran cashless. QRIS adalah kode QR yang distandarisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia atau BI, bertujuan untuk mengintegrasi seluruh transaksi pembayaran berbasis kode QR di Indonesia. Selanjutnya, efektivitas dan efisiensi. Sistem pembayaran cashless berbasis QR code seperti QRIS dinilai efisien dalam berbagai aspek yang merupakan layanan yang sedang berkembang pesat di masyarakat, menggantikan transaksi menggunakan uang fisik dan perpindahan informasi finansial secara digital. Selanjutnya ada landasan teori pendukung. Materi ini diperkuat dengan 4 landasan teori utama. Yang pertama, teori sistem pembayaran, menjelaskan bahwa sistem pembayaran adalah seperangkat aturan dan mekanisme untuk memudahkan dana guna memenuhi kewajiban ekonomi yang diatur dan diawasi oleh bank sentral seperti BI untuk menjamin keamanan dan efisiensi. Yang kedua, teori ekonomi digital dan keuangan inklusif, membahas bagaimana teknologi digital termasuk e-wallet dan fintech mendorong peningkatan akses ke layanan keuangan formal yang terjangkau bagi masyarakat yang sebelumnya tidak dilayani, di mana QRIS berperan sebagai implementasi dari inklusi keuangan digital. Saran untuk pengembangan dan regulator Bank Indonesia atau e-wallet, peningkatan edukasi dan literasi digital. Meskipun QRIS bersifat satu kode untuk semua, masih banyak masyarakat, terutama pelaku usaha kecil UMKM di daerah yang belum melek teknologi dan belum memahami secara penuh manfaat atau cara kerja sistem cashless. Regulator dan penyedia e-wallet harus meningkat kampanye literasi digital dan keuangan secara masif. Fokus pada kemudahan penggunaan, ease of use, dan keuntungan relatif QRIS. Keamanan dan perlindungan konsumen diperkuat sebagai sistem yang memindahkan informasi finansial secara digital. Bank Indonesia harus memastikan sistem keamanan QRIS dan potensi penipuan atau cyber attack. Selain itu, mekanisme penyelesaian transaksi dan perlindungan data konsumen harus dibuat lebih cepat dan transparan. Akselerasi inklusi keuangan digital. QRIS sudah mendukung keuangan inklusif. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu mempercepat adopsi QRIS di sektor-sektor. Oke, sekian presentasi yang bisa kami tunjukkan, bisa kami jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.